Bilalamin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Allahumma alimna ma yafa'una wa fa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sekarang kita ke bab 4, sababun nuzul Al-Quran. Jadi sebelum kita memasuki materi, seperti biasa kita harus tahu dulu definisinya supaya tidak terjadi kesalahpahaman atau salah pengetahuan tentang asbabun nuzul. Asbabun nuzul ini judulnya itu asbabun nuzul. Tapi dalam buku ini saya tulis sabab an-nuzul. Tapi yang populer asbabun nuzul. Ya tergantung konteksnya, ya. Kalau asbab berarti beberapa sebab turun, kalau sababun nuzul berarti satu sebab. Ini menunjukkan bahwasannya Al-Quran itu ada yang turun dengan satu sebab, ada yang turun dengan banyak sebab. Nah, gitu. Sekarang apa itu definisi sababun nuzul? Jadi kalau sebab ya sebab nuzul turun. Turun ini artinya bukan turun seperti kayak turunnya batu dari lantai 2 ke lantai 1, tapi turun ini hanya memudahkan pemahaman ketika Al-Quran itu disampaikan Allah kepada Rasulullah. Karena kalau dianggap turun kan gini, apakah Allah di atas? Ini juga tidak begitu. Ketika Rasulullah Aina Allah, Rasulullah begini isyaratnya. Tapi ini bukan berarti Allah itu di atas, bukan. Aina Allah fi sama, fi riwayah. Fi riwayah asyara bi sama. Jadi kata-kata begini itu bukan berarti Allah di atas. Kalau di atas berarti Allah menempati tempat. Paham maksudnya kira? Jadi kata-kata di sini itu maknanya adalah Allah itu maha tinggi. Ini banyak orang nggak paham. Jadi selama ini banyak orang itu memahami Allah di atas. Jadi doa begini itu seakan-akan Allah di atas, kita di bawah, Allah begini. Nggak begitu. Jadi ketika Rasul berdoa begini pun sebagai isyarat kita sangat butuh kepada Allah. Ini adalah isyarat saja. Nazala itu juga artinya memudahkan kita memahami keadaan, itu aja. Tahu ya? Seperti nazala itu juga gimana mampir. Inzil ila baiti, mampirlah ke rumah saya. Itu namanya nazala. Masa turunlah ke rumah saya, kan nggak mungkin. Nah, jadi bahasa itu kadang-kadang juga perlu dijelaskan secara detail supaya kita itu tidak salah paham. Jangan sampai kita memaknai turun Quran begini. Nah, ya, makanya dalam zikir la ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan, la ilaha illallah al-mazkur bil lisan, la ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan, ya. Al-mawjud fi kulli zaman. Akhirnya jadi Allah itu tidak menempati tempat. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Itu kan berarti Allah itu berada di arasy. Istawa itu ulama ada dua pendapat. Istawa itu yang tahu hanya Allah. Yang kedua, istawa itu apa? Kesempurnaannya Allah itu dan kerajaannya Allah ada di arasy. Ini ulama ikhtilaf dari sini. Sampai ada Syekh Maliki punya buku judulnya itu Huwallah Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ini kajiannya panjang. Wes ya, kembali ke sana, jangan terlalu banyak dulu. Nanti enggak kena yang lainnya. Jadi definisinya adalah apa? Definisi asbabun nuzul itu definisinya adalah ma nazala Qur'anun bi sya'nihi waqta wuqu'ihi ka haditsatin aw su'alin. Jadi Quran turun itu, ya, Quran turun itu sebab, ini bukan Quran turun. Sebab turunnya Quran itu ada dua. Yang pertama, ada suatu peristiwa lalu turun Al-Quran. Yang kedua, Nabi ditanya. Dua itu aja. Sebab turunnya. Tahu sebab turunnya ya? Sebab turunnya. Tapi Al-Quran sendiri lebih banyak turun tanpa sebab. Harus diingat. Al-Quran lebih banyak turun tanpa sebab daripada dengan sebab. Penelitian menyebutkan Quran turun dengan sebab itu tidak lebih dari 11%. 11 sekian persen nanti ada di buku saya di terakhir-terakhirnya. Di bukunya saya itu sudah ada, nggak usah ditulis, nanti malah salah. 11 sekian persen sudah jelas tuh. Justru yang sahih sekitar 5%. Sekitar yang sahih 5%. Yang nggak sahih sama yang lain-lainnya dhaif macam-macam itu sekitar 11%, tidak lebih dari 12%, tidak lebih dari 12%. 11% koma berapa gitu. Ya. Sudah. Jadi ini tentang sebab nuzul. Definisi ini disampaikan oleh
Mana'ul Qattan dalam mendefinisikan sabab nuzul. Ini juga disebutkan oleh Syekh Abdul Azim Az-Zarqani dalam kitabnya Manahilul Irfan. Sama, mirip, cuma redaksinya berbeda. Kalau Syekh Abdul Azim Az-Zarqani mendefinisikan wa ma nazalatil ayatu awil ayatu mutahadditsatan anhu aw mubayyinatan li hukmihi ayyama wuqu'ihi. Ayat yang turun yang apa? Menerangkan kejadian atau menjelaskan hukum ketika diturunkannya, ketika terjadi. Nah, kalau bahasa kerennya adalah historisitas. Historisitas artinya sejarah turunnya Al-Quran. Itu bahasa baratnya. Kalau bahasa Arabnya ya sababun nuzul atau asbabun nuzul. Jadi Al-Quran itu mempunyai sejarah turun, tapi tidak banyak. Ya, ini sudah yang saya nukil dua ini menurut saya sudah mencakup semua definisi yang ada di kitab-kitab ulumul Quran. Ya bukan semua ya, kan kita juga nggak mengkaji seluruh di dunia ya, tapi sejauh pelacakan ini sudah dianggap lengkap. Imam Suyuti juga sudah seperti itu. Imam Suyuti juga dalam kitab Al-Itqan ini juga mendefinisikan sabab nuzul dengan definisi tersebut. Artinya dengan menggabungkan dua tersebut ya. Imam Suyuti menggabungkan dua definisi itu menjadi studi. Jadi dua definisi tadi digabungkan oleh Imam Suyuti dalam kitab Al-Itqan. Sekarang langsung untuk mengetahui asbabun nuzul itu caranya tidak ada kecuali dengan riwayat yang sahih. Jadi mengetahui sababun nuzul itu hanya dengan riwayat dan tidak dengan istihad. Tadi tidak ada istihad. Menurut saya ini kira-kira nggak bisa. Saya berasumsi nggak boleh. Yang ngomong ayat turun di sini itu harus sahabat. Kalau nggak sahabat tabiin. Kalau nggak tabiin ya kita harus nukil perkataan sahabat atau tabiin. Ayat turun begini. Dari mana tahunya? Dari riwayat ini ya. Gitu. Jadi mengetahui sababun nuzul caranya satu yaitu dengan apa? Riwayat yang sahih dari mana? Dari dua sumber, sahabat atau Rasulullah. Iya. Tabiin tidak. Tabiin kan dia tidak mengetahui kejadian kecuali dari sahabat. Sumber utamanya ya sahabat sama Rasulullah. Misalkan Rasulullah surat ini turun ketika aku begini atau nanti ada contoh-contohnya. Yang tahu kan Rasulullah. Ketika saya ditanya begini, ketika aku begini turun ayat ini ya ila akhirih. Ketika dalam gua Iqra itu kan enggak ada orang lain kecuali Rasulullah. Ya kan? Rasulullah mengatakan ma'ana biqari. Yang ngasih tahu siapa? Rasulullah, enggak ada orang lain kecuali Rasulullah di situ. Maka Rasulullah yang tahu bagaimana kronologi turunnya surat Al-Alaq Iqra itu. Dan sahabat, ini turun ketika Rasul begini ya, itu sahabat. Jadi dua standar. Contoh-contohnya banyak dan saya tidak membaca satu-satu ya. Nah, langsung aja kita langsung nanti lebih jelasnya baca dalam buku ini. Sejumlah ayat turun dengan, jadi begini, ada ayat itu turun hanya dengan satu sebab. Dan ada ayat yang turun dengan banyak sebab. Jadi kita kalau orang pinter itu ayat ini turun begini, enggak begitu, saya baca dalam kitab ini begini. Berarti dia enggak tahu. Ayat itu bisa turun dengan banyak sebab. Dan sebab itu masing-masing mufassir boleh jadi berbeda-beda. Gitu. Boleh jadi di kitab tafsir ini enggak ada, di kitab tafsir itu ada. Ya. Jadi enggak bisa persis, makanya ada kitab Asbabun Nuzul Al-Wahidi, Asbabun Nuzul As-Suyuti, ada juga Muqbil Al-Hadi, kitab Asbabun Nuzul As-Sahih fima warada fi apa judulnya lupa saya. Namanya Muqbil Al-Hadi, itu ada di kitab Syamilah, itu juga dianggap yang sahih dari Asbabun Nuzul. Jadi kitab Asbabun Nuzul yang sahih ya, yang dianggap hadisnya sudah sahih, sudah difilter, itu punya Muqbil Al-Hadi. Saya lupa namanya itu. Itu sedikit, malah di situ hanya ada 5%. Seluruh Al-Quran itu yang ada sebenarnya cuma 5%. 5%. Kalau dalam Suyuti Al-Wahidi masih sekitar 10 sampai 11%. Jadi enggak bisa sama seragam. Jadi orang enggak bisa mengklaim kudu begini, tidak. Jadi banyak riwayat. Kan banyak orang itu kadang-kadang sok tahu. Misalkan dia baca di kitab Al-Wahidi begini, lalu ada orang baca kitab Tafsir begini. Loh, enggak begitu, itu yang benar yang saya baca. Loh, enggak bisa. Riwayat itu banyak. Riwayat itu banyak. Ini harus tahu dulu. Kadang orang
Ya, kalau baru pinter itu baru pinter ya gitu, sering menyalahkan atau mengkritik. Mengkritik tidak apa-apa, yang penting tahu sudah dikaji. Kalau belum dikaji nggak boleh. Kita sudah penelitian baru layak untuk meneliti, mengkritik atau menyanggah yang sudah mapan. Contohnya seperti ini, contohnya ya, contoh ayat yang turun hanya dengan sebab. Contohnya begini, riwayat dari Ummu Salamah ya, diriwayatkan oleh Imam Hakim. Ini perhatikan, perempuan itu kalau di zaman Nabi itu perempuan itu iri. Jadi dulu pada masa Nabi itu banyak sahabat itu saling iri terhadap kebaikan orang lain. Ya, bukan iri nikmatnya, tapi nikmat harta, tapi nikmat akhirat. Contohnya begini, Ummu Salamah mengatakan, kaum laki-laki itu berperang, kami nggak boleh perang. Dan kaum perempuan dapat hartanya warisan satu, laki-laki dua. Lalu turunnya firman Allah, وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ. Nah, jangan iri, masing-masing punya bagian, laki punya, perempuan punya, sudah cukup. Nah, gitu ya. Hanya itu ada satu sebabnya. Ini menurut ulama yang saya nukil ya. Nanti kalau ulama yang lain ngomong ada lagi ya, beda lagi. Ini kan tergantung pendapat siapa ini. Sekarang turun banyak sebab. Ini ada 6 model. Ini ada 6 model ini yang lama. Contoh-contohnya ini kalau harus dihafalkan, wah, banyak nggak lulus ini, repot ini soalnya. Banyak nama-nama rawi. Contohnya begini. Ada ayat ini kalau begini. Ada bentuk redaksi riwayat itu yang tidak tegas. Contohnya nazarat hadhil ayatu fi kadza. Nah, misalkan ya, ini di sini, maka dalam hal ini tidak ada kontradiksi di antara riwayat itu. Sebab riwayat tersebut adalah penafsiran. Jadi riwayat-riwayat ini kayak gini. Ini menurut ulama ya. Nazalat hadhil ayatu fi kadza. Ini dianggap redaksi turun yang tidak tegas. Karena ini dianggap masih penafsiran, masih kira-kira ini. Nazarat hadhil ayatu fi kadza. Maka kalau banyak riwayat semuanya diterima gitu aja, karena semuanya nggak ada yang memastikan. Yang kedua modelnya, tapi ya apabila satunya tegas, satunya nggak tegas, otomatis dipilih yang tegas. Contohnya tegas itu kayak apa? Nazalat hadhil ayatu gini contohnya. Fa nazalat hadhil ayat, ada kejadian gini, maka turunlah ayat ini. Nah, ini jelas tegas itu. Ini kan istihad ya. Dulu nggak ada ilmu nuzul, ini kan ilmu yang baru. Jadi kalau ada kejadian fanazalat hadil ayah, itu tegas. Itu justru yang tegasnya seperti itu. Ya, contohnya misalkan, jadi kalau ada riwayat yang tegas sama nggak tegas, yang dipilih yang tegas. Contohnya misalkan firman Allah, nisaukum haruthul lakum fa'tu haruthakum anna syi'tum. Ini ada 2 riwayat. Satunya tentang masalah begini. Ditanya dari Imam Nafi ini ya. Aku membaca firman Allah tadi, nisaukum itu ila akhirih. Lalu kemudian Ibnu Umar tanya, ini turun tentang apa ini? Lalu dijawab oleh Imam Nafi, saya nggak tahu. Kemudian aku menjawab tidak, saya nggak tahu ini. Kemudian dia habis ngomong nggak tahu. Oh iya, ayat ini turun tentang persoalan mendatangi istri dari belakang. Nah, jadi kan masih nggak tahu dulu. Habis nggak tahu, baru ngomong tahu. Nah, gitu ya. Ini berarti nggak tegas. Yang tegas apa? Yang seperti ini yang tegas riwayat yang lain. Jadi ayat ini turun. Jadi begini ceritanya. Ketika itu orang-orang Yahudi berkata, kalau laki-laki mendatangi istrinya dari belakang, maka anaknya itu akan juling. Nah, ini kan populer ya. Nah, terus kemudian maka turunlah ayat ini nggak apa-apa, datangilah dari belakang dan depan. Yang penting jangan di tuburnya itu. Jadi ayat ini membantah. Yang benar mana? Berarti riwayat yang kedua Ibnu Jarir tadi itu. Riwayat yang pertama dianggap tidak jelas karena kan masih ragu tadi. Saya nggak tahu. Oh iya, ayat ini turun begini. Beda dengan riwayat yang kedua. Orang Yahudi mengatakan begini, lalu kemudian enggak, ayat ini turun, maka turun ayat ini. Jadi nggak apa-apa. Nisaukum haruthul lakum fa'tu haruthakum anna syi'tum. Nah, yang ketiga, kalau riwayat itu banyak, semuanya menegaskan sebelum nuzul, semuanya fanazarat. Nah, maka yang menjadi pegangan yang mana? Yang sahih. Ada yang sahih, yang tidak sahih, maka yang menjadi pegangan yang sahih. Contohnya di buku ini tentang wadduha
wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Itu riwayat yang paling sahih gimana? Suatu ketika orang-orang Quraisy ya, orang-orang kafir itu mengatakan apa namanya? Seorang perempuan Nabi di sini. Di sini seorang perempuan ngomong kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kamu itu sudah ditinggalkan oleh setanmu." Itu kan kepada Allah maksudnya ya. Selama 2-3 malam ini tidak ada lagi yang mendekatimu lagi. Artinya sudah tidak turun lagi wahyu selama 40 hari, seingat saya itu dalam sebuah riwayat. Kamu sudah ditinggalkan oleh setanmu itu, na'udzubillah ya, itu Allah itu maksudnya. Akhirnya turun wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka, itu ya Allah enggak meninggalkan. Ma wadda'aka rabbuka. Allah enggak meninggalkan kamu. Maka disunahkan membaca takbir kalau sudah wadduha. Allahu akbar. Habis wadduha baca takbir. Sunnah karena apa tadi? Nabi itu lama enggak mendapat wahyu. Kalau terputus enggak ada nama terputus ya, belum. Wahyu kan enggak datang setiap hari. Kadang datang, kadang tidak. Beberapa hari kan tergantung tadi. Nah ini sudah 40 hari lama sekali itu. Akhirnya Nabi itu juga gelisah. Itu. Akhirnya Allah turun, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul lak min ula. Bila akhir itu dihibur sama Allah, maka kita disunahkan baca Allahu Akbar setelah wadduha. Lah riwayat yang enggak sahih gimana? Riwayat yang enggak sahih itu Nabi itu berkata kepada pembantunya Khawlah, "Kholah, kenapa kok lama nggak datang wahyu ini? Ada apa di rumah ini?" Oh ternyata singkat riwayat ya. Oh ternyata di dalam kasur Nabi ada anjing yang mati lalu disapu. Lalu baru kemudian datang wahyu. Ini dianggap tidak sahih. Nah, yang dianggap sahih adalah yang riwayat yang pertama karena itu riwayat Bukhari. Ya, yang kedua ini riwayat At-Tabrani dan Ibnu Syaibah dari Hafiz Ibnu Maisarah ila akhirih. Yang keempat, riwayat itu sama sahihnya, namun terdapat salah satu yang memperkuatnya. Sama-sama sahihnya. Tapi yang diambil mana? Yang ada korina yang menguatkan. Contohnya misalkan wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Nah, ini contohnya apa? Karena ini ceritanya dalam kitab Sahih Bukhari dan dari Ibnu Mas'ud ya. Aku berjalan di Madinah, lalu kemudian kesimpulannya Nabi itu melewati melewati rombongan orang Yahudi. Lalu di antara mereka bertanya, "Coba kamu tanyakan kepada Rasulullah tentang apalah itu, tentang roh, coba gimana?" Lalu kemudian Nabi menjawab ini, turun wahyu yas'alunaka. Tapi ini dianggap tidak sama-sama sahih, tapi dianggap yang lebih sahih yang sekarang ini, yang kedua. Karena apa? Diriwayatkan yang lain, orang Quraisy berkata kepada orang Yahudi. Orang Quraisy berkata kepada orang Yahudi. Gimana berkatanya? Coba beri saya masukan agar saya bisa bertanya kepada Rasulullah tentang apa yang saya tanyakan. Lalu tanyakan tentang roh. Turun wa yas'alunaka 'anir ruh. Kalau tadi kan Rasulullah itu lewat berjalan dengan siapa ini? Rasul berjalan dengan siapa namanya tadi? Berjalan dengan Ibnu Mas'ud, lalu kemudian lewat orang Yahudi itu ya. Nah, ini kan ayat ini berarti turunnya di Madinah. Kalau yang kedua turunnya di Makkah. Dan yang paling kuat itu turun di Makkah. Kenapa? Karena riwayat yang turun di Makkah ini dianggap lebih sahih karena diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Dianggap yang Bukhari itu lebih sahih daripada riwayat orang ulama yang lain. Karena ulama yang At-Tirmidzi Imam At-Tirmidzi itu dianggap lebih sahih, Al-Bukhari dianggap lebih sahih daripada Imam At-Tirmidzi, sehingga riwayat Imam At-Tirmidzi lebih dikuatkan. Tapi yang paling bagus pendapat Imam Suyuti dan Imam Az-Zarkashi mengatakan bahwasanya kalau ada dua riwayat yang sama-sama sahih, maka keduanya bisa diterima. Itu lebih baik daripada salah satu yang diambil. Berarti apa? Hadis masalah roh ini ada dua kejadian di Mekah dan kejadian di Madinah. Nabi ditanya orang Yahudi, orang Quraisy ya. Kalau orang Quraisy berarti di Makkah. Ini dianggap kurang kuat. Kalau yang kedua, Nabi bertanya jalan-jalan dengan Ibnu Mas'ud, ketemu orang Yahudi, ya, lalu kemudian orang Yahudi itu salah satu di antara mereka ngomong, tanya sama Nabi, tanya tentang apa? Roh. Berarti kalau ya Nabi dengan Ibnu Mas'ud di Madinah, berarti turunnya di Madinah. Berarti turun di Madinah, juga turun di Makkah. Yang lebih kuat menurut ulama turunnya di Madinah ya, saya revisi. Turunnya di Madinah karena ini riwayat Al-Bukhari. Kalau yang turunnya di Makkah ini riwayat At-Tirmidzi.
Tahu dari mana? Dari konteksnya. Kalau di Madinah itu ketemu orang gerombolan Yahudi, kalau di Mekah konteks kok tahu dari mana? Karena orang Quraisy bertanya kepada orang Yahudi. Ya, ini istihad aja, istihad. Yang kelima, kalau riwayat-riwayat itu mempunyai kedudukan sama, artinya sama kuatnya, sama sahihnya, ya. Nah, maka gimana caranya? Maka riwayat-riwayat itu dipadukan dan dikompromikan. Al-jam'u bainahuma, ya. Ini tentang masalah apa? Ini panjang ayatnya, tentang masalah ayat li'an. Apa itu li'an? Melaknat suami, melaknat istri, istri melaknat suami. Ini kejadiannya, ceritanya Hilal bin Umayyah menuduh istrinya berbuat zina dengan Syuraik bin Syahma. Ya, ini. Tapi turunnya ayat ini juga diriwayatkan Imam Al-Bukhari juga. Imam Bukhari juga meriwayatkan dua riwayat. Satunya tentang Hilal menuduh istrinya zina dengan Syuraik. Yang kedua tentang ini, tentang orang lain yang bernama Uwaimir datang kepada Asim bin Adi dan bertanya, tolong tanyakan kepada Rasulullah, laki-laki yang mendapat istri itu dengan orang lain ini gimana? Apakah dibunuh? Apa dikisos? Apa yang dilakukan? Nah ini turun, kemudian dijawab ini. Nah maka itu bisa dipadukan, yaitu peristiwa Hilal terjadi lebih dahulu, lalu kemudian Uwaimir yang mengalami kejadian serupa. Paham ini ya? Yang keenam terakhir dari konteks Quran turun dengan banyak sebab. Modelnya ada 6 ya. Kalau ada 7 ya silahkan dalam referensi yang lain. Ini sudah saya maksimalkan informasinya. Kalau riwayat itu nggak bisa dikompromikan, gimana? Kalau nggak bisa dikompromikan, maka hal yang demikian dipandang sebagai berulangnya asbabun nuzul. Jadi memang betul-betul dipastikan ya, gitu. Dipastikan apa? Memang turun banyak sebab. Contohnya misalkan, ini contohnya yang nggak enak ini. Tapi ya gimana lagi? Ini perlu kajian lagi contohnya ini. Perlu disyarahi lagi ya. Tentang masalah Abu Thalib ketika meninggal dunia. Itu Nabi itu berusaha untuk mensyahadatkan. Tapi Abu Jahal berusaha untuk mengkafirkan. Didampingi oleh Abu Jahal juga ketika Abu Thalib wafat. Nah, maka kata Rasulullah, saya akan berusaha semampu saya, sekuat saya untuk memintakan ampun bagi Abu Thalib. Tapi Abu Jahal, saya juga berusaha untuk membuat dia syirik, dirayu-rayu. Akhirnya turun, maka nalin nabiyyi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba ila akhirih. Nah, ketika Nabi ngomong saya akan mintakan ampun kepada Abu Thalib, turun ini. Nah, itu ya. Ini riwayat dari siapa ini? Riwayat dari Imam Al-Bukhari. Tapi ini perlu dijelaskan lagi itu. Nanti panjang. Udah, kita ke sini aja konteksnya. Lalu kemudian Tirmidzi, kesimpulannya kalau menurut saya Abu Thalib itu masuk surga situ aja. Nanti gimana caranya nanti kita kajian lagi ya. Yang penting Abu Thalib itu masuk surga. At-Tirmidzi meriwayatkan dari Sayyidina Ali yang mengatakan, aku mendengar ada orang laki-laki minta ampunan kepada Allah untuk orang tuanya yang musyrik. Lalu turun ayat ini. Ya, ini berarti ada 2 model. Wis ila akhir, banyak contohnya di sini. Ya. Sekarang faedah mengetahui sabun nuzul. Sudah ini kajian yang halaman berapa ini? Masih 10 halaman ya. Sabar ya, memang materi begini memang buat ngantuk karena enggak berhubungan dengan keseharian gitu ya. Jadi ibunya murni keilmuan gitu kan. Keilmuan kan kalau enggak punya himma atau kalau enggak dititipi ilmu Allah masalah begini ya males juga. Ya, tapi harus tahu kan kita kan akademisi, bukan ceramah agama yang membuat orang nyaman tidur, bukan. Ya, tapi diikuti aja. Sebenarnya ilmu begini memang dibaca itu lebih enak ya daripada untuk disampaikan. Maka saya sendiri kalau ngajar materi begini biasanya nggak saya omongkan, karena diomongkan ya nggak tertarik orang kadang-kadang. Paham maksudnya? Kecuali dihubungkan dengan konteks kekinian gitu, baru itu menarik. Jadi kalau di kelas saya bisa nggak menerangkan begini-begini, baca sendiri buku saya, ada pertanyaan baru saya jawab. Biasanya begitu metode saya, karena menghindari untuk kejenuhan. Kan mereka sudah capek, lelah, banyak pergantian jam.
mata kuliah dan saya ditaruh di misalkan habis zuhur. Wah itu kalau saya ngomong tadi banyak sebab turunnya, banyak Al-Quran turun namanya sebab 1 begini, 2 begini. Ini mesti nggak tertarik orang dalam keadaan lelah. Kecuali baca. Makanya saya di kelas kalau kalian ingat kan saya jarang baca buku kan. Langsung aja tanya apa bisa jawab semuanya. Itu lebih pas ya. Tapi enggak apa ini karena ini daring ya dibaca aja. Bagi yang nggak punya bukunya ya dengarkan ya. Dengarkan, tulis resume, insya Allah lulus ya. Lulus lillahi ta'ala. Ya gimana lagi? Habis ini ya saya juga berusaha untuk menjalankan kewajiban saya. Sudah, ini enaknya dibaca sendiri, tapi enggak apa saya sampaikan. Faedah mengetahui sababun nuzul. Faedahnya 1. Faedahnya 1 ini apa? Mengetahui hikmah diturunkan ayat. Yang kedua, ini banyak ya. Ini masih yang pertama. Mengetahui kehebatan firman Allah itu turun, artinya hukum itu tidak turun tiba-tiba, tapi dengan pendahuluan dan dengan keadaan kondisi yang sesuai, tidak langsung turun ya. Meskipun ada banyak Al-Quran yang turun langsung, tapi dalam beberapa kasus tidak langsung. Yang kedua, membantu memahami ayat. Jadi kalau nggak pakai asbabun nuzul nggak paham. Contohnya misalkan sahabat saja mengalami kesulitan, apalagi kita. Contohnya Marwan bin Hakam kesulitan ketika memahami firman Allah, la tahsabanna alladhina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu. Nah, ini ceritanya ini kan nggak saya tulis di sini. Ceritanya itu kan masa kita ini kalau dipuji dan kita nggak melakukan senang itu, fala tahsabannahum bimafazatin minal azab walahum azabun alim. Masa kalau kita itu dipuji misalkan, kamu kok soleh ya, setiap malam bangun tahajud, padahal nggak bangun tahajud. Yuhmadu bima lam yaf'alu, dipuji padahal tidak melakukan. Masa kita dapat siksa kan gitu? Nah ya, sahabat Marwan bingung, masa gitu? Kita akan senang kalau dipuji meskipun kita nggak melakukan. Masa disiksa? Akhirnya turun firman ini, akhirnya dijelaskan oleh Rasulullah. Oh nggak begitu. Sababun nuzulnya ini ketika itu orang-orang Yahudi itu ditanya, ini nggak saya jelaskan karena ini kan konteksnya hanya faedahnya kan. Kalau saya tulis lagi malah 50 halaman paling nggak, mari selesai. Ya paling nggak ditelusuri itu sendiri kan. Jadi ketika itu orang Yahudi itu kalau ditanya tentang Rasulullah itu dijawab ngawur. Mereka yang tanya puas, senang, wah hebat, saya bisa membodohi dia. Itu yang asal-usulnya di sini maksudnya. Ya, memahami ayat. Yang ketiga, menolak pemahaman yang menunjukkan adanya pembatasan seperti kata ilah. Ya. Contohnya surat Al-An'am ayat 145. Nanti bagi yang mendengarkan lihat sendiri ya. Surat Al-An'am ayat 145. Ini kata maksudnya ilah. Ilah ini jangan dianggap hanya saja. Jadi qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maytatan aw daman masfuhan aw lahma khinzir. Lah bukan berarti yang diharamkan itu hanya cuma maitah dan masfuha adalah ma khinzir. Tidak hanya itu aja yang diharamkan oleh Allah, tapi ada lagi yang lain. Nah, kalau tahu asbabun nuzulnya itu faham. Kalau nggak asbabun nuzulnya seakan-akan yang diharamkan cuma 3 itu. Bangkai, darah yang mengalir dan babi itu. Kata-kata ilah ini kan seakan-akan hanya itu aja yang diharamkan. Maka dengan asbabun nuzul, enggak itu yang diharamkan. Wes ya. Yang keempat, mengkhususkan hukum dengan sebab. Jadi hukum itu khusus bagi orang itu aja. Meskipun kita kenal sebagai al-ibratu bi umumil lafzi. Ibarah itu yang penting lafadznya mengapa? Yang diambil ibrah itu lafadz umumnya, bukan sebab yang khusus. Banyak kasus misalkan tentang masalah sedekah, infak ya. Itu kan tidak hanya contohnya gini, alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyah ila akhirih. Itu kan Sayyidina Ali itu
Itu kan Sayyidina Ali yang dimaksud. Yunfiquna amwalahum sirra wa alaniyah, billaili wan nahari, siang malam sirra wa alaniyah, pagi sore sedekah, baik dilihatkan sama tidak dilihatkan, itu Sayyidina Ali. Tapi ini kasusnya juga semua orang juga masuk di situ. Ya kan? Falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Jadi kalau kita mau dapat pahala itu tidak takut pagi sedekah, sore sedekah, dilihatkan sama tidak dilihatkan. Termasuk ngisi kotak kan nggak dilihatkan kan? Nah, itu ya. Yang dilihatkan ya orangnya tahu. Atau orang lain yang tahu. Sudah. Ini faedahnya apa? Berbeda dengan tadi, faedahnya asbabun nuzul itu salah satunya apa? Membatasi ayat hanya untuk dia saja, tidak untuk yang lain. Gitu. Contohnya misalkan firman Allah, qad sami'allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma. Ini khusus tentang zihar dan khusus hanya untuk Khawlah binti Sa'labah. Karena dizihar oleh suaminya. Suaminya namanya Aus bin Somit. Khusus untuk itu aja, enggak untuk yang lain. Ya, jadi Khawlah ini kalau ngomong sama Sayyidina Umar itu hormat karena gara-gara Khawlah ini turun firman Allah ini. Saya nggak mungkin bantah sama orang yang suaranya didengar sama Allah. Nah, gitu bahasanya gitu. Meskipun kita juga didengar sama Allah, yang bedanya kan turun ayat untuk Khawlah. Yang kelima, ya. Faedahnya apa? Faedahnya sampai ada 7 ya. Yang kelima, lafadz yang faedahnya. Apabila lafadz yang diturunkan itu lafadz yang umum dan terdapat dalil atas pengkhususannya, maka pengetahuan mengenai asbabun nuzul membatasi pengkhususan itu. Ini agak bulat begini ceritanya. Kalau nggak diterangkan mungkin nggak paham ya. Redaksinya begini. Jadi lafadz itu umum. Lafadz itu umum, tapi ada dalil pengkhususannya. Tapi dengan mengetahui asbabun nuzul, khusus itu terbatas lagi. Jadi umum dikhususkan lagi. Dalilnya Qur'annya umum. Ada qarina dikhususkan yang umum tadi. Dengan mengetahui asbabun nuzul, yang khusus tadi dikhususkan lagi. Maksudnya, gini kasusnya contohnya ini. Surat An-Nur ayat 23 sampai 25. Innal ladzina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minatil lu'inu fid dunya wal akhirati walahum azabun azim. Orang-orang yang menuduh zina mukmin yang baik, ini konteksnya Sayyidah Aisyah ini ya. Luar biasa ini, mengerikan ini. Sayyidah Aisyah dituduh zina, mereka mendapat laknat di dunia dan akhirat. Ini konteksnya begitu. Tetapi ya, ayat selanjutnya, yauma tashhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Ini sama, nanti saksi itu. Tangan kakinya semuanya menjadi saksi. Kemudian yauma idzi yuwaffihimullahu dinahumul haqqa wa ya'lamuna annallaha huwal haqqul mubin. Pada setimpal nanti akan dapatkan. Di surat ini itu kan umum ya, orang-orang yang melaknat menuduh zina orang yang mukmin yang enggak zina, mereka dapat laknat di dunia akhirat, dapat laknat kan umum. Gitu? Umum ini. Tetapi kalau kita melihat ini konteksnya Sayyidah Aisyah. Terus kemudian kalimat umumnya di mana? Ada riwayat yang bukan riwayat. Ada Al-Qur'an ya. Ayat ketiga dan keempat surat An-Nur, coba dibaca. Ayat ketiga dan keempat surat An-Nur. Ayat ini kan ayat 23 sampai 25. Ayat yang ketiga dan keempat surat An-Nur. Mana Qur'annya? Ayo. Ini menunjukkan bahwasanya saya sambil ngomong ya, orang-orang meskipun dilaknat sama Allah itu juga bisa diterima taubatnya jika mereka bertaubat, diampuni jika bertaubat. Apa ayatnya Lam? Illal ladzina tabu min ba'di, mana Lam? Ketemu?
fa innallaha ghafurur rahim. Lah ayat ini kan ada kalimat kalau mereka bertaubat diampuni sama Allah. Ya kan dikhususkan kan? Umum, ini kan umum ayatnya. Orang yang menuduh dilaknat, menuduh zina orang mukmin itu dilaknat, ya toh? Dalam ayat yang lain, tapi kalau taubat enggak dilaknat. Paham maksudnya? Kan dikhususkan. Tapi kalau mengatas penuzul dikhususkan lagi gimana? Untuk kasusnya nuduh Sayyidah Aisyah enggak ada. Enggak, mereka itu enggak diampuni sama Allah karena mereka enggak bertaubat begitu. Tahu maksudnya? Orang yang menuduh perempuan berzina tapi dia enggak zina itu kan dapat laknat. Surat Al-Nur 23-25. Tapi dalam surat yang ketiga dan keempat kecuali taubat diampuni sama Allah. Kan dikhususkan kan? Mendapat laknat kan umum. Dikhususkan kalau tobat nggak dapat laknat. Tapi kalau mau atas bunuzul, oh kasusnya untuk ayat ini yang menuduh Aisyah, mereka ini nggak taubat dan nggak dapat ampunan dari Allah. Loh gitu. Paham maksudnya? Nah, ini kalau nggak dijelaskan mungkin nggak paham ya, karena agak jadi jelimet sedikit. Yang keenam tujuannya apa? Untuk mengetahui siapa ayat itu diturunkan dengan jelas. Ya, ayat itu kepada siapa yang diturunkan supaya tahu saja. Kalau di sini kan contohnya panjang ya. Yang contohnya gampang itu ya misalkan tabat yada Abi Lahab wa tab, jelas Abu Lahab. Paham ya? Abu Lahab yang itu bukan yang lain. Kan boleh jadi ada orang namanya Abu Lahab kan? Nah, itu Abu Lahab yang ada masa Nabi. Itu sudah jelas itu. Ini contohnya di sini agak panjang, tambah jelimet lama. Yang kemudian yang terakhir tujuannya faedahnya bisa 9, tapi kan yang saya tulis ada 7, mempermudah menghafal Al-Qur'an. Minimal kalau saran saya kalian harus pernah baca kitab nuzul sekali aja sebenarnya. Meskipun lupa berarti pernah baca. Alhamdulillah saya pernah khatam satu kitab Al-Wahidi itu. Ya karena memang apa? Bahasa Arab. Cepat itu paling seminggu enggak sampai 2-3 hari selesai. Ya kita baca begini kan paling 40 halaman setengah jam selesai, 1 jam lah maksimal. Waktu itu kan ya 150. Paling ya 1 hari selesai kalau maraton ya 1 jam, 2 jam, 3 jam selesai 3 jam. Baca buku jangan lama-lama pokoknya baca gitu. Nah, tapi kalau menghafalkan ya beda lagi, dihafalkan ya lama. Tapi kalau sekedar baca kan Allahumma inni astaudi'uka ma hafiztu, saya idin kepada Allah yang saya hafalkan, nanti pas ceramah ingat oh ini. Ingat sendiri, set recall. Nah, kalau kita enggak pernah membaca gimana mengingatkan? Ya bisa aja kalau Allah, tapi kan paling enggak kita sudah pernah baca deh. Habis baca kok nanti ingat lagi. Saya kira itu dulu ya untuk materi nuzul, nanti dilanjutkan lagi untuk yang part 2 ini karena panjang. Ini yang penting-pentingnya besok ada di besok aja ya. Kita part 2 ini part 1-nya kita cukupkan ini 40 halaman panjang karena ini emang hasil tesis saya ini. Makanya paling banyak ya bab ini, selebihnya ya enggak. Jadi kita jadikan 2 sama besok mungkin ya. Nah, ini kalau bertanya silakan. Kelas.